Liyasir lana wala tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Rabbi yasir lana wala tu'assir alaina. Allah Amin lana bil khairi amalana. Rabbi yassir lana wala tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Rabbi yassir lana wala tu'assir alaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memutar balikan siang jadi malam, malam jadi siang. Itu semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menciptakan alam jagat raya ini, maka Allah ciptakan makhluk, di mana makhluk tersebut adalah kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu poros seluruh alam jagat raya ini. Makanya Nabi Muhammad dikatakan sebaik-baiknya makhluk dan seindah-indahnya makhluk dan manusia yang sempurna. Jamaah Jakatorik dimanapun berada, di Indonesia maupun di luar negeri, alhamdulillah pada kesempatan ini Jakatorik ingin menyampaikan kultum yang ke-23, di mana di bulan Ramadan ini Jakatorik istiqomah selalu menampilkan kultum-kultum di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan magfirah, bulan yang penuh dengan rahmat ini, jamaah Jakatorik dimanapun berada, mudah-mudahan Allah selalu memberikan lindungan dan pertolongan dan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jakatorik dimanapun berada, pada tema di ke-23 Ramadan ini, Jakatorik akan mengambil tema tentang tajalli zat. Tajalli itu artinya nampak. Atau salah satu guru mursyid, Syekh Abdurrahman, mengatakan tajalli itu bisa diartikan bekas. Ya, seperti ketika kita punya rumah, di belakang rumah kita itu ada tanah. Kemudian lewatlah sapi atau kuda. Nah, bekasnya kuda itu atau bekas injakan sapi itu namanya tajalli, bekasnya. Nah, tajalli zat ini hanya ada penjelasan di ajaran tasawuf atau di ajaran torekoh. Tajalli zat artinya nampak zat. Maksudnya di situ bahwa ada tajallinya zat Allah. Sebelum Jakatorik melanjutkan, alangkah baiknya kita mengambil tabaruk, tafaulan kepada ajaran guru kita tentang tajalli zat. Di situ ada bacaan
bahwa Abah Guru menuliskan ajaran Tajallijat ini dengan kata-kata waqdi ala latifati sirri anwari tajali su'unuz zatiyatil wasilati min sirri rasulika Sayyidina Muhammad SAW wala sirri kalimika Musa alaihissalam. Itu ada kata-kata waqdi ala latifati sirri anwari tajali su'unuz zatiyah. Berarti anwari cahaya-cahayaku, tajalinya su'unu perkara-perkara zatiyah sebangsa zat. Jadi perkara-perkara sebangsa zat. Nah, situ ada tajali yang namanya tajali zat. Di dalam buku Syekh Abdul Rahman, Tajalli Su'unuz Zatiyah itu perkara-perkara sebangsa zat nampak. Itu al-wasilah yang dihubungkan min sir rasulika, dari sir rasulika, yaitu utusanmu, nyatanya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Allah itu bertajali secara zat, ya, maka manusia itu tak akan mampu memandangnya. Contoh di situ simbolnya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini ketika dia pengen melihat Allah, melihat Tuhannya, maka kata Allah, jangan kau melihat zat aku, coba kau naik ke Gunung Tursina, lihat di situ. Maka di dalam Al-Quran itu tajala robuhu fakhor sajidan. Ketika Tuhannya itu nampak nur zatnya doang, maka Nabi Musa itu langsung sujud dan langsung terkusruk, artinya sujud ketika dia melihat namanya tajalli zat. Jadi di situ simbolnya di dalam kitab Syekh Abdul Rahman Jama' Zakat Taurik di mana berada pada tema tajalli zat ini. Jadi tajalli zat ini diwujudkan oleh apa? Utusanmu, yaitu Nabi Muhammad. Maka ada kata-kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, di sini ada nur zatnya Allah. Nur zatnya Allah itu wujudnya siapa? Diutuslah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu merupakan tajalli zatnya. Kalau secara Allah langsung turun ke bumi, itu mustahil. Kalau dalam ajaran tauhid itu mustahil akal. Jadi di situ Nabi Muhammad, tajalli zat itu dalam kitab Syekh Abdul Rahman, Nabi Muhammad yang disimbolkan tajalli tajalli su'unuz zatiyah tadi itu. Al-wasilah yang dihubungkan kepada sirnya utusan kamu, yaitu Nabi Muhammad. Nah, kemudian Nabi Musa itu merupakan Nabi Musa itu yang diajak oleh Allah di Gunung Tursina, yang diajak bicara langsung oleh Allah, dan itu suaranya ada tapi wujudnya tidak ada. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'rajnya itu langsung dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tajalli zat itu fungsinya apa? Tajalli zat itu fungsinya apa? Makanya dalam kitab Syekh Abdul Rahman yang ditulis tadi, makanya tajalli zat itu adanya di latifah sirri, dan di situ ada di diri manusia. Ketika manusia itu memiliki yang namanya penyakit hati, maka dalam latifah sirri ini yang ada di manusia itu ada sifat binatang buas atau yang disebut subu'iyah, binatang buas. Nah, sifat binatang buas di diri manusia itu tak akan hilang kecuali dengan tajalli zat tadi. Maka tajalli zat tadi bacaan waqdi ala latifatu siri anwari tajalli su'unuz zatiyah al-wasilah min rasulika Sayyidina Muhammad SAW wala siri kalimuka Musa. Barulah di situ Syekh Abdul Rahman mengajarkan caranya untuk membersihkan ketika manusia terjangkit dengan yaitu sifat binatang buas. Pakai apa alatnya? Yaitu zikir Allah, 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 zikir khofi. Nah, ketika dizikirkan dengan ismul zat tadi, dengan tadi munajatnya, maka disitulah sifat-sifat binatang buas yang ada di setiap manusia
akan hilang, maka akan berubah dari sifat mazmumah menjadi sifat mahmudah yang terpuji, yaitu punya sifat Rahman Rahim. Nah ini di dalam kitab Syekh Abdurrahman yang sebut tajalli zat ini disimbolkan dengan wujud utusannya, yaitu Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu mewakili semua ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang mewakilinya. Nah, di situ kok ada Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini adalah salah satu nabi yang pernah mengalami diajak ngobrol bahasanya sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya perjalanan di dalam perjalanan Ramadan pun ada. Yaitu yang namanya apa? Su'unuz zat, apa yang disebut zatiyah itu. Apa itu? Ketika manusia itu mengalami, ketika melakukan ibadah Ramadan, dia akan mengalami rasa yang disebut siri tadi. Nah, sir ini dia ketika merasakan ibadah di sirnya, berarti dia sudah bertajalli zat. Ketika dia ruku merasakan adanya Allah, ketika sujud dia merasakan adanya Allah, ketika dia beribadah merasakan adanya Allah, berarti di situ udah ada tajalli zat. Tapi tajalli zat ini tidak bisa diwujudkan, tidak digambarkan. Tapi ini dalam perjalanan rohani atau di alam zihni atau di alam pikiran. Makanya tajalli zat ini salah satu alat untuk bisa menghilangkan nafsu binatang buas yang ada setiap manusia. Alangkah bahayanya ketika manusia itu dijangkit dengan nafsu binatang buas tadi. Ketika manusia itu terjangkit sifat binatang buas, sifat jelek binatang buas tadi, apa yang terjadi? Manusia akan kasar. Manusia itu akan melakukan sesuatu seperti binatang buas sifatnya. Makanya orang-orang sufi, orang-orang toreko, orang-orang ahli suluk diberilah bacaan semacam ini. Nah, bacaan tajalli zat inilah yang dimana bisa merubah sifat manusia yang tadinya binatang buas menjadi menjadi sifat yang terpuji, Rahman Rahim, pengasih lagi penyayang. Inilah salah satu ilmu yang diajarkan oleh orang sufi, kemudian divisualkan oleh Jakatorik di dalam channel Jakatorik 165 ini. Tidak lain tujuannya bahwa penyakit hati atau karakter binatang buas itu di setiap manusia ada. Nah, ketika ada, maka manusia itu harus mencari obatnya, dan obatnya ini. Maka di kultum Ramadan yang kedua tiga ini Jakatorik menyampaikan, mudah-mudahan apa yang disampaikan Jakatorik ini memberikan manfaat. Ini sebuah inspirasi, motivasi bahwa ketika orang sudah punya penyakit binatang buas, ayo buru-buru cari obatnya. Apa dengan apa? Dengan zikir khofi atau menyebutkan Allah-Allah. Tapi syaratnya harus berguru, harus memiliki yang nuntun, yang membimbing. Dan disitulah manusia salah satunya dia akan mengalami yang namanya ketenangan. Ketika sifat binatang buasnya itu hilang, maka manusia akan mengalami ketenangan, jiwa yang tenang. Dan jiwa yang tenang itu timbullah sifat baiknya Rahman Rahim. Mudah-mudahan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini memiliki sifat Rahman Rahim. Mudah-mudahan bagi orang-orang yang puasa setelah sebulan penuh ini, yang dimaksud orang itu akan menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu akan memiliki sifat Rahman Rahim. Welas asih kepada sesama makhluk Allah, welas asih kepada makhluk lain, welas asih kepada alam jagat raya ini. Itulah penjabaran dari tajalli zat. Jadi tajalli zat itu bukan Allah itu ngejogrok atau nampak, tapi disimbolkan tajalli zatnya Allah itu kepada utusannya, yaitu sifatnya Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan ilmu ini akan berlaku dan akan selalu diingat oleh orang-orang yang mencari yang namanya perjalanan rohani. Dan tentu dalam perjalanan rohani ini kita harus punya guru, harus punya pembimbing untuk menuntun perjalanan rohani ini. Bulan puasa sebulan penuh itu hakikatnya kita sedang perjalanan rohani. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan Jakatorik 165.
Dan ini adalah kultum yang kedua-tiga. Selalu semangat dan semangat. Kita selalu dimudahkan oleh Allah, dimudahkan urusannya, diluaskan rezekinya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.